Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Movie TV. Dan kali ini kita akan membahas perkijangan. Karena kebetulan di bengkel, saya kausin di posisi hari ini ada di bengkel. Dan bengkel kali ini ada varian lengkap dari kijang. Pertama ada kijang punya saya tahun 96. Kemudian ini kijang LGX EV yang pertama tahun 2002. Kemudian ada lagi di sebelah sana kijang LGX 2003 yang sudah new model juga EV. Kemudian ini juga ada kijang Innova 2008. Dan terakhir ini ada kijang Innova Ribbon tipenya Ki. Dan ini ada yang spesial dari kijang ini. Innova yang akan kita bahas kali ini itu agak spesial karena posisinya memang tidak banyak mobil yang tipenya ini. Jadi ini tipenya Ki dan ini bensin manual transmisi. Itu sulit nyarinya. Walaupun ada tapi agak sulit, agak jarang lah gitu, karena tidak banyak peredarannya. Karena setelah adanya Venturer itu yang tipe Ki ini kan sudah tidak keluar lagi ya. Jadi kita akan bahas dari tipe Innova Ribbon tipe Ki manual bensin 2000 cc. Oke, kita akan bahas masalah yang pertama itu masalah eksteriornya. Eksterior dari kijang ini itu ada bedanya dari tipe yang G, kemudian tipe V, dan tipe Ki yang paling tinggi waktu itu tahun 2016 sebelum keluarnya Venturer. Nah, ini ada list chrome-nya. Jadi kalau yang tipe Ki itu banyak kan chrome semua, ada di bumper depan seperti ini, ada chrome-nya semua. Kemudian di pintu handle-nya itu juga chrome dari sananya, spion juga sama ada chrome-nya, dan side body molding-nya yang di pintu itu juga chrome semua. Dan tentunya di bagian belakang ada tulisan 2.0 tipe Ki. Gak ada tipenya sih, tapi 2.0 Ki gitu ya tulisannya. Nah, kemudian setelah kita ngomongin eksterior, kalau pelek itu masih sama seperti yang tipe V gitu ya peleknya. Tapi untuk yang eksterior yang paling ketara banget pembedanya antara tipe G, V, dan Ki adalah masalah headlampnya. Ini headlampnya itu dalamnya sini ada apa? Chrome-nya, list chrome-nya di dalamnya. Kemudian ini lampunya sudah ada LED-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 per masing-masing headlamp. Kanan kirinya berarti ada 8. Terus kemudian ini lampunya sudah projector headlamp dan juga dia auto leveling. Jadi ketinggian lampunya itu diatur secara elektronik atau otomatis. Jadi ketika beban mobil itu penuh, penumpangnya penuh, itu kan akan jengat ya, nanjak gitu ya. Pokoknya bagian belakang itu turun, maka lampunya akan naik ke atas dan itu akan menyilaukan pandangan bagi mobil yang dari depannya. Nah, ini ada sistemnya auto leveling. Jadi dia akan menurunkan sorotan lampunya biar nggak terlalu naik ke atas. Itu nih sudah canggih kalau yang tipe Q ini. Jadi mobil ini banyak chrome-nya, depan, belakang, samping, spion itu semuanya sudah pakai chrome, dan kemudian dia juga pakai retract. Jadi spionnya itu retract. Setelah kita ngomongin masalah eksterior dari mobil ini, mulai dari chrome-chromanya itu, sekarang kita mau ngomongin masalah mesinnya. Nah, ini mesinnya dulu ya. Nah, kita buka mesinnya. Ini tipe Q 2016. Ini manual 2000 cc. Nah, ini adalah mesin masih pakai 1 TR tipenya, tapi ada penyempurnaan daripada mesin yang lama seperti itu. Jadi yang 2008 itu juga 1 TR, tapi ini ada penyempurnaan di sini karena ini sekarang sudah pakai dual VVT-e. Kalau yang lama itu VVT-e tok. Kalau yang ini mesinnya sudah pakai dual VVT-e, dan tenaganya itu tentu akan naik dibandingkan yang lama. Tenaga dari yang bensin Ribbon ini sekarang sudah di angka ini, kalau menurut informasi yang saya dapat itu 139 dk daya kuda. Dan kemudian torsi yang dihasilkan dari mesin ini juga naik jadi 182 Nm di 4000 rpm. Jadi sudah lumayan naik dibandingkan dengan tenaga yang Innova 2008, 2009, 2010, 2012 itu ya. Pokoknya yang belum Ribbon itu sudah ada kenaikan karena tipe mesinnya sama tapi ada penyempurnaan di bagian mesinnya. Kita nggak ngomongin yang diesel karena juga ada tipe Q dieselnya juga, dan itu ada perbedaannya antara ini bensin, Q bensin, dan Q diesel itu ada bedanya. Nanti pembedanya apa coba akan saya terangkan setelah saya selesai review kijang Innova Q ini. Ini bagian mesinnya. Perubahannya hanya untuk penyempurnaan aja dari tipe kijang yang lama Innova ya. Nah, sekarang kalau ini sudah tipe Q itu sudah ada ABS ya untuk remnya ya. Ini remnya sudah pakai ABS, kemudian
cakram depan, cakramnya juga agak berbeda antara yang ini sama yang lama. Kemudian kalau pelek sama, tipe V juga sama. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam interior. Interiornya ini yang paling banyak membedakan antara tipe Q ini dengan tipe G. Oh iya, saya lupa. Ini di spion ini ketika malam itu ada lampu di bawah spion ini. Nah di bawah spion ini ada lampunya. Kalau pas malam itu kita mau apa namanya? Pas dikunci, kemudian kuncinya pas di sana. Pas dikunci, pas denda itu biasanya lampunya akan menyala. Oke, sekarang kita lanjut sini. Kita ngomongin dashboard dulu. Dashboardnya itu beda antara tipe yang lain ya. Jadi ini sudah pakai chrome, ada chrome-nya di sini. Bukan chrome sih, ini apa ya? Yang ini kan warnanya silver ya, silver gini. Ini silver. Kemudian yang sini ada panel wood-nya. Jadi seperti apa sini? Kayu gitu ya. Wood panel gitu seperti ini ya, keren lah pokoknya, mewah banget. Jadi paduan antara kayu sama yang silvernya ini, matte silver ya, ini matte silver tapi silvernya nggak meling gitu, tapi di matte ini. Terus juga di kisi-kisi AC-nya juga ada chrome-nya di sini. Kemudian di sini juga ada silvernya yang matte. Terus kemudian setirnya juga ini semuanya ada tombol-tombolnya semua. Ini tombol-tombol yang sebelah kanan untuk pengaturan speedometer, kemudian yang sebelah kiri untuk pengaturan ini head unit ya di sini. Yang sini head unit, yang ini adalah untuk pengaturan di speedometernya. Berikutnya lagi, karena ini manual, ini manualnya 5 percepatan, 6 dengan mundur ya. Kemudian juga ada konsolnya di sini, ada tampungan di sini. Kalau 2016 itu belum ada colokan USB, tapi pakainya colokan kayak rokok gitu. Terus berikutnya head unitnya besar di sini. Terus berikutnya AC-nya sudah digital di sini juga. Ini AC-nya sudah pakai digital. Kemudian sama, ini ada tambahan lampunya di sini, ada illumination-nya apa ya ini. Nah, lampunya keren nih. Lampunya keren. Ini keren. Ini bisa diterangin, bisa diredupin. Ini lampunya kanan kirinya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada keren sini seperti ini. Itu pembedanya lumayan banyak. Terus berikutnya joknya ini kan ini udah di cover ya. Ketika covernya dilepas itu warnanya black juga. Ini jadi black sporty untuk bagian sininya. Joknya ini agak sedikit berbeda antara tipe G, tipe V, dan tipe Q ini. Dan ini juga ada black. Nah ini lebih apa? Blacknya itu mengkilap kalau yang ini ya. Kalau yang ini chrome, silver matte ini ya. Nah ini ada retract, kemudian electric mirror, lock unlock seperti ini. Nah kita lanjut lagi ke bagian tengah. Nah ini juga ada yang spesial di Innova Q ini di bagian tengahnya. Nah ini bagian penumpang ya. Kita masuk di sini ada nih chrome apa namanya wood panel lagi. Wood panelnya ini mengkilap banget dan ini keren banget ini. Dipadu dengan silver matte-nya di sini ya boy. Nih keren pokoknya ini. Terus kita lanjut lagi masuk ke dalam. Nah ini yang keren adalah ini captain seat. Jadi untuk varian Q ini itu dia modelnya captain seat seperti ini, dan dia ada handrestnya ini di sini, kanan kiri juga ada. Nah ini kita istirahat dengan tenang. Terus berikutnya lagi di sini ada, nah ini buat makan ya, apa namanya bahasa sana, bahasa tekniknya sana tuh keren pokoknya. Ini bisa buat naruh makan, kemudian naruh minum di sini. Nah ini bisa naruh gelas di sini, nah, sambil gini. Nah ini ada wood panel lagi di sini. Ya ini banyak pembedanya ya antara ini sama tipe G, tipe V. Kalau atasnya sini sama sih ini ya. Nah ini kalau ini tinggal didorong gini sih, didorong gini dia buka seperti ini. Oke, dan kemudian kalau ini fitur keamanannya di mobil ini yang tadi saya lupa, selain dia sudah ABS, kemudian airbagnya itu banyak banget, ada kanan kiri, kemudian di kaki juga ada. Terus tahu saya juga harusnya itu di kanan kirinya mungkin 2018 ya, 2018 itu di sininya juga ada, tapi ini enggak ada. Itu bagian depan aja, itu setir, kemudian penumpang kiri, set passenger, terus kemudian ada di lutut ya, di lutut ini untuk depan sopir ada airbagnya. Terus kemudian ini sama tipe V juga akan ada seperti ini, lampunya seperti ini dipadu sama chrome, bukan chrome tapi silver matte-nya ini silver matte ini tombolnya juga keren nih, silver matte, tinggal dipencet nih tombolnya nih, hidupin lampunya nih, keren banget. Nah, ini juga bisa diredupkan, bisa diterangin, ini ada buat nerangin sama ngeredupin ya, di sininya ada. Nah ini juga digital, di sini AC belakangnya. Oke, kita ini mewah, enak banget ya di sini ya. Ini juga ada
colokannya tapi bukan USB, ini masih bukan USB. Kemudian ini juga masih ada wood panel lagi di sini. Ini wood panel di sini sama ya ini. Nah ini sama. Ini copot ini. Ini habis diganti ininya nih. Diganti apa namanya? Sarung jok, dipasang sarung jok, sorry. Ini ada ininya lagi. Ini masih kurang pas nih. Nah ini enaknya ini pas banget. Jadi masih luas untuk kaki penumpangnya. Kemudian kita coba untuk di bagian belakang. Nah ini kita kalau ke belakang karena ini posisi apa namanya captain seat, jadi lebih memudahkan kita untuk akses ke belakang. Ini ke belakang juga posisinya masih longgar banget ya. Nih coba ini longgar banget. Nah, ini terang nggak nih kelihatan? Nah ini masih longgar. Dan ini sebenarnya kalau bagian belakang ini bisa untuk penumpang dewasa, tapi kakinya itu kalau di dewasa itu ini agak longgar ya, maksudnya sininya agak lowong gitu ya. Ini kurang tinggi sedikit bagian depan. Nah jadi kita kakinya itu nggak tertumpu dengan oke. Tapi untuk orang dewasa ini termasuk longgar mungkin ya. Enak sih. Tinggal ini kalau kurang longgar dimasukkan dikit. Ini press ya. Nah ini enak, ini ada headrestnya. Ini ada tempat-tempat laci-laci juga di kanan kirinya, dan ini luas banget. Innova kan terkenal sama akses penumpangnya yang luas ya. Terus enak juga suspensinya. Kalau suspensinya udah pasti enak lah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini aduh ya Allah. Oke. Nah, ini mobilnya untuk Innova Q. Ini sudah ada tambahannya footstepnya. Ini kemarin kita tambahin footstep karena aslinya tidak ada footstepnya. Kalau yang set modelnya yang chrome ini dari sananya memang sudah chrome ya. Seperti itu informasinya. Terus kemudian kita kemarin juga ganti ban pakai Turanza, 4 bannya kita ganti Turanza. Fitur-fitur keselamatan yang ada di Innova Q bensin sama Innova Q diesel itu banyak sekali perbedaannya. Perbedaannya yo terutama masalah mesin juga berbeda ya. Dan untuk keiritan mobil ini ini 1 banding 12,5 ketika saya yang bawa di tol dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Dan kemarin itu di bawah temen itu saya cek jadi 1 banding 9. Jadi buat teman-teman semua kalau ingin menikmati kenyamanan Innova, kekuatan dari kaki-kakinya ketika menghajar lubang-lubang, kemudian menghajar perjalanan yang ada jalan-jalan yang ada di Indonesia, ini menurut saya mobil yang worth it untuk dibeli karena dia selain nyamannya dapat, kemudian kekuatan kaki-kakinya juga dapat, kemudian juga kalau masalah bensin ya resiko ya, namanya mobil besar, mobil berat, kemudian ya pasti agak ada sisi kekurangannya adalah boros dibandingkan dengan mobil yang diesel. Kalau diesel harganya juga masih tinggi juga, dan kalau diesel itu bisa 12 dalam kota, mungkin sampai 18 di dalam tol gitu ya, dan tenaganya lebih besar lagi kalau yang diesel. Oke, fitur keselamatan yang nggak ada di Q tapi adanya di diesel itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada Vehicle Stability Control atau VSC. Jadi itu fitur keselamatan yang mendeteksi atau mencegah tergelincirnya mobilnya itu ketika slip. Jadi pas belok, pas licin itu slip, mobilnya mau lari ke kiri ataupun lari ke kanan atau understeer atau oversteer, maka sistem VSC-nya ini, Vehicle Stability Control itu yang akan menyelamatkan mobil itu biar lebih mudah untuk dikontrol seperti itu. Dan kemudian ada juga yang kalau yang diesel ini adanya di varian diesel aja, yang Q ya, kalau bensin tidak ada. Itu adalah Hill Assist Control. Jadi Hill Assist Control atau HASC itu mencegah mobil ketika ditanjakan mobilnya mundur ke belakang beberapa detik ya. Jadi ditahan dulu remnya untuk beberapa detik biar nggak mundur ke belakang. Itu kelebihan dari tipe Q diesel dibandingkan dengan mobil yang Q bensin. Jadi juga peleknya juga berbeda ya antara yang Q bensin sama yang Q diesel. Jadi itu berbeda pembeda. Tapi menurut saya kita kalau belum kuat beli Venturer, bisa beli mobil yang tipe Q ini. Itu adalah solusi yang paling good dan paling bagus karena fiturnya lengkap, mewah, terus fitur keselamatannya juga lebih lengkap. Nah itu harganya juga ini antara Q dengan Venturer tentu jauh gitu ya. Itu informasinya, semoga bermanfaat video ini, dan terima kasih semuanya sudah nonton, subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau beres-beres mobil dulu di bengkel, banyak yang rusak.